Semenjak pandemi COVID 2019, peran e-commerce meningkat signifikan. Beberapa toko offline mulai tutup dan ditinggalkan. Punya user operator, terus punya admin, kemudian user PPK, PPSPM, dan KPA. Mungkin bagaimana kita ketahui kalau perubahan sistem itu kan pasti susah kan ya? Mulai manusia ini sudah nyaman, udah PW dengan sistem aplikasi yang lama yang dia. Semenjak pandemi COVID 2019, peran e-commerce meningkat signifikan. Beberapa toko offline mulai tutup dan ditinggalkan. Giant, Hypermart, Golden Truly, bahkan masih banyak lainnya toko-toko yang tutup. Bagaimana dengan pemerintah? Apakah layanan tanpa tatap muka bisa dilaksanakan? Apakah pemerintah bisa melaksanakan e-government seperti swasta melaksanakan e-commerce? Bersama saya, Herbert Ringo, dalam acara Hepot episode 2 Aplikasi Sakti, kita sudah kedatangan tamu, dua pegawai PPN Sidikalang. Ada Kak Siska dan Mbak Celin. Mari kita sambut. Apa kabar Kak Siska? Ya luar biasa Bang, baik-baik aja. Mbak Celin apa kabar? Baik Bang. Boleh diceritakan kesibukannya Kak Siska? Kalau kesibukan ya, kebetulan sekarang awal bulan gitu ya. Untuk rutinitas sih sebenarnya kalau banyaknya. Sekarang ini kan kebetulan saya di seksi Vera KI, repotnya ngerjain rekon dan LPG, sekaligus juga ngerjain laporan keuangan. Selain ya di samping itu sih ada kerjaan-kerjaan yang lain ya Bang ya, seperti kita ketahui kan kita lagi sibuk-sibuknya nih nyiapin WPPN sama KPI. Itu sih sejauh ini. Ini berarti Kak Siska sebelumnya pindah seksi atau gimana ceritanya? Sebelumnya pindah seksi. Ini berapa tahun sebelum? Gimana? Mau ditanya nggak? Enggak. Ya. Pengen Boleh ditanya diceritakan gitu ya. Ya kalau saya sih kalau di seksi Vera KI ini sudah dari Januari kemarin. Baru berarti ya? Baru di kemarin itu kebetulan pindah loker dengan Mbak Uni yang sekarang jadi CSO KPPN Sidikalang. Kalau untuk di KPPN Sidikalangnya sendiri udah berapa lama Kak? Mungkin itu pertanyaan yang gimana ya? Secara memang saya yang mungkin paling lama ya untuk saat ini. Kalau di Sidikalang itu sudah lebih kurang 10 tahun. 10 tahun Mbak ya? Ada keinginan untuk pindah atau tidak? Sejauh ini sih nggak ada sih Bang ya. Kepada Pak Tiarta Sebayang mungkin bisa dicatat Mbak Siska ini nggak mau pindah ceritanya Pak. Gitu ya Mbak ya? Iya, kalau bisa ya sejauh masih bisa di sini ya kan. Moga-moga ditonton ya Mbak. Amin. Kemudian ada Mbak Celin. Mbak Celin gimana kesibukannya sekarang Mbak? Hampir nggak mirip juga sih ya, kita beda seksi ya. Beda seksi. Kalau sekarang karena udah memasuki triwulan 4, karena kan saya di bagian keuangan KPPN Sidikalang, jadi ya paling untuk realisasi sih sekarang kita sedang memantau supaya realisasi aman sampai dengan akhir tahun. Terus juga ada laporan keuangan triwulanan juga, itu paling yang dikerjain saat ini. Berarti Mbak Celin ini udah pernah pindah seksi belum Mbak? Belum. Nggak ada keinginan untuk pindah seksi atau gimana? Atau sangat mencintai posisi sekarang? Keinginan ada sih, cuma ya ada yang dipertimbangkan dari satu dan lain hal juga. Oh, Cuma kalau seandainya ini kode kayaknya. kepada Ibu Nova Juliana Sianturi mungkin bisa menjadi catatan Mbak. Oke, kita masuk ke topik kita ya kakak-kakak sekalian ya. Pertanyaannya adalah sejauh mana penerapan e-government dalam pengelolaan kas negara khususnya penyaluran APBN. Nah, kita tahu nih semenjak pandemi Covid kan kita dibatasin ya. Sebisa mungkin menjauhi kerumunan. Nah, apakah KPPN tempat kita bekerja ini sudah menerapkan demikian rupa? Sebenarnya sih kalau kita berbicara tentang e-government, itu berarti elektronik gitu kan ya. Kalau sejauh ini kita sudah menerapkannya itu. Itu terbukti dengan misalnya pertama sekali ketika Satker memberikan SPM atau menyampaikan SPM itu sudah difasilitasi dengan adanya e-SPM, elektronik SPM. Artinya Satker tidak perlu lagi datang ke KPPN, tidak perlu ngantri untuk mengantarkan SPM, tapi cukup mengupload SPM beserta kelengkapannya ke aplikasi e-SPM itu. Selanjutnya nanti petugas front office KPPN Sidikalang akan memprosesnya.
Saya itu juga misalnya terkait Sakti ini juga gitu, karena Sakti ini kan nantinya itu kan sudah web based itu berarti kan otomatis elektronik, jadi sudah elektronik. Dan sebenarnya juga layanan-layanan KPPN yang lain itu sudah elektronik, artinya seperti konfirmasi sekarang yang sudah kita lakukan secara online, itulah yang kita tahu ada aplikasi kopi gitu kan ya, inovasi KPPN Sidikalang. Jadi sebenarnya pemerintah juga sudah sama dengan swasta tadi, ketika swasta menerapkan e-commerce, kita juga sudah menerapkan e-governance seperti yang tadi itu. Berarti sebenarnya kan tugasnya KPPN itu kalau kita bilang gampangnya menyalurkan APBN ya, Mbak? Iya benar KPPN. APBN sebanyak kira-kira kurang lebih 2000 triliun ya. Iya. Itu bisa salur tanpa ketemu. Kalau kita melihat sistem ini bisa. Bisa gitu ya. Tanpa kita ke kantor, gaji-gaji guru, gaji-gaji TNI, gaji-gaji Polri bisa tersalurkan. Bisa tersalurkan. Artinya pembangunan rumah sakit juga, pembangunan misalnya seperti kemarin tuh baru PON kan ya, Papua, pasti kan juga kurang lebih ada 10 triliun ya. Itu kan juga pasti dari APBN seperti itu. Itu juga bisa tersalurkan dengan sistem e-governance ini seperti itu. Oke, tadi disampaikan mengenai Sakti. Ya. Sementara Mbak Selin sendiri kan bendahara ya, Mbak ya? Iya benar. Apakah sudah menggunakan Sakti atau belum? Sejauh ini selama saya menjadi bendahara udah selalu menggunakan Sakti sih. Semenjak saya menjadi bendahara saya selalu menggunakan Sakti sampai dengan saat ini. Oh, berarti memang dari awal sudah menggunakan Sakti gitu. Yep. Kalau untuk kondisi satuan kerja kita yang sekarang? Kalau kondisi satuan kerja untuk saat ini sih memang selain KPPN ada beberapa KL yang sudah memakai. Artinya di luar Kementerian Keuangan sudah ada seperti Bappenas atau ICW yang di Jakarta. Jadi ada beberapa KL yang emang berpusat di Jakarta itu sudah memakai Sakti. Akan tetapi kalau untuk yang di daerah itu dia masih Kemenkeu lah ya. Kalau kita bilang di Sidikalang ini KPPN Sidikalang dan KPP Pratama Kabanjahe. Itu untuk semua modul. Tetapi untuk modul admin dan penganggaran mulai tahun 2021 ini semua Satker sudah memakai. Sebenarnya sudah dimulai dari tahun kemarin. Artinya kan tahun kemarin Satker ketika menyusun anggaran 2021 itu sudah memakai Sakti modul penganggaran seperti itu. Berarti Sakti ini terdiri dari beberapa modul benar. Kapan akan dipakai full Saktinya? Kalau sejauh ini sih kalau untuk infonya artinya seluruh Satker itu mulai akan memakai itu nanti Desember ya Bang. Untuk pembuatan gaji Januari. Oh gitu. Akan tetapi kalau untuk benar-benar roll out semua modul itu sih sebenarnya kita menunggu instruksi dari pusat gitu, karena kita ketahui kan untuk Sakti ini pasti diperlukan infrastruktur yang sangat yang mumpuni seperti itu gitu. Artinya harus artinya Indonesia itu dari Aceh sampai Merauke itu sudah benar-benar siap infrastrukturnya, terutama mungkin dari jaringan, kualitas internet seperti itu. Ketika dibahas mengenai Sakti, sementara KPPN dari awal sudah pakai Sakti ya, dan sebagian kementerian sudah pakai Sakti. Berarti Satker sebagian ada dong yang nggak pakai Sakti? Ada. Nah, apakah nanti aplikasi existing itu seluruhnya akan digantikan oleh Sakti? Iya, seluruhnya akan tergantikan. Apakah bisa diaplikasikan begitu? Karena kita tahu ini sistem baru ya, sistem baru otomatis user harus belajar juga dengan sistem yang baru ini. Kendala apa yang kita hadapi? Kalau Mbak Celin kemarin itu belum pernah pakai Sakti? Sebelumnya belum pernah memakai Sakti, cuma baru Sakti. Berarti ada kewajiban dari kantor pusat kita untuk mengedukasi. Benar, kita harus mengedukasi seluruh Satker. Artinya kan kita akan memakai sistem yang baru gitu. Kalau terkait kendala mungkin yang paling pertama itu mungkin jaringan mungkin ya Bang ya. Seperti kita ketahui kan kualitas kecepatan internet itu pun berbeda-beda gitu seluruh Indonesia. Artinya itu yang memang harus dipersiapkan, dan memang sebenarnya kantor pusat itu sudah memfasilitasi. Artinya kan seperti tahun-tahun kemarin sudah ada pemetaan terkait kualitas jaringan dan itu sudah bekerja sama dengan Bakti Kominfo seperti itu. Artinya memang sudah dipersiapkan untuk itu. Mungkin kendala yang pertama itu mungkin jaringan. Terus yang kendala yang kedua mungkin sebagaimana yang kita ketahui kalau perubahan sistem itu kan pasti susah kan ya. Kita manusia ini sudah nyaman, udah PW dengan sistem aplikasi yang lama yang dia itu cuma desktop aja, kemudian tiba-tiba harus beralih ke web based itu kan pasti awal-awal itu pasti kagok kayak gitu. Ya pasti harus banyak belajar, mungkin harus banyak beradaptasi seperti itu tadi. Di situ tadi sih yang di sini peran penting KPPN sih untuk mengedukasi nantinya. Oke. Saya baca kemarin di peraturan Menteri Keuangannya mengenai piloting Sakti bahwa
memang untuk memunculkan sistem yang terintegrasi ini perlu piloting Sakti. Nah, pertanyaan saya adalah, ini adalah katanya Sakti ini sistem yang terintegrasi. Nah, bagaimana dengan sistem-sistem yang sebelumnya? Apakah sistem yang sebelumnya itu terdiri dari beberapa aplikasi? Ataukah cuma satu aplikasi aja gitu yang digantikan sama Sakti? Izin menjawab ya Mbak ya, karena Mbak Celi tadi kan langsung menggunakan Sakti ya. Kebetulan karena mungkin saya udah lebih dulu, jadi kemarin itu kan saya sempat menggunakan persediaan untuk mencatat persediaan, atau menggunakan aplikasi Simak untuk mencatat aset tetap, pernah juga memakai RKKL untuk penyusunan Paguyudipa, pernah juga memakai Saiba untuk pelaporan, pernah juga memakai SAS untuk pelaksanaan pembuatan SPM. Jadi untuk sistem yang lama itu terdiri dari banyak aplikasi yang tadi. Yang dari tadi Simak, persediaan, RKKL, terus juga ada SAS-nya, ada Saibanya. Nantinya ini semua akan disatukan ke Sakti. Berarti aplikasi yang banyak tadi itu digabung jadi satu. Sakti single database. Ya. Jadi pengertian terintegrasinya seperti itu kira-kira ya. Dari ya mungkin 7 atau berapa aplikasi. Iya, ada beberapa aplikasi lah. Jadi satu. Nah, bagaimana dengan proses bisnisnya? Apakah proses sama? Bisnis mungkin kalau proses bisnis Sakti mungkin Mbak Cilin bisa ini kali ya. Boleh. Sudah. Kalau sejauh saya memakai Sakti, itu kan Sakti itu satu aplikasi. Tapi yang jadi ininya kan kita dibagi-bagi atas user kewenangan gitu. Jadi ada minimal punya user operator, terus punya admin, kemudian user PPK, PPSPM dan KPA. Mungkin ada juga user operator BMN juga ada. Jadi habis di situ kita kan ada apa ya? Pembuatan misalnya kayak pendaftaran, kita akan mulai dari operator, kemudian divalidasi oleh PPK seperti itu. Mirip mungkin ya dengan yang aplikasi existing, cuma sekarang kita pakai satu gitu. Mungkin di situ yang membedakannya gitu. Berarti sebenarnya secara jumlah user sama kira-kira Sama. seperti itu? Iya, sama. Tetap kewenangan itu kan dipegang masing-masing, PPK, PPSPM, KPA itu kan berbeda-beda gitu ya. Malah sebenarnya bedanya di Sakti ini malah makin nambah user banyak sih ya. Saya kurang tahu Sebenarnya sih kalau itu. sebenarnya sih ya, kalau misalnya kita bicara banyaknya user, karena seperti misalnya persediaan itu cuma satu, kita login satu user password. Tapi kalau misalnya di Sakti kita tuh punya dua kewenangan seperti itu. Ada operator, ada approver. Atau misalnya di Simak, awal itu cuma satu. Memang nanti kalau untuk di modul aset tetap itu ada 3 kewenangan. Operator, validator, approver. Memang tanda kutip satu sisi akan membuat repot satker gitu kan ya. Tetapi sih sebenarnya tujuan pembuat sistem ini bagaimana sebenarnya masing-masing kewenangan itu punya tanggung jawab kayak gitu. Jadi ketika si operator mengerjakan, habis itu nanti ya si validator dia bertanggung jawab untuk validasi atau mengecek udah benar nggak sih. Selanjutnya akan disetujui oleh approver. Approver biasanya KPA seperti itu. Nah, kita kan berbicara mengenai keuangan negara. Keuangan negara biasanya nggak jauh-jauh dengan yang namanya akuntansi atau pembuatan jurnal. Sementara kita tahu beberapa satuan kerja kita ambil contoh mungkin guru ya, dia mungkin mengajarin matematika, mengajarin bahasa Indonesia, dia tidak punya basic akuntansi. Sementara sistem mengharuskan untuk membuat jurnal. Apakah bisa gitu orang yang awam mengenai akuntansi menggunakan aplikasi ini? Jawabannya bisa. Karena dengan Sakti ini kan kita nggak perlu membuat jurnal manual gitu. Jadi setiap apa yang kita kerjakan itu akan membentuk jurnal secara otomatis. Jadi setiap yang kita kerjakan itu ketika sudah divalidasi, maka dia sudah terbentuk jurnalnya. Jadi nggak perlu memikirkan gimana gitu jurnalnya. Sistem mempersiapkan itu? Iya. Jadi udah terintegrasi ya kan? Iya. Artinya misalnya ketika di persediaan itu sudah approval ya kalau persediaan, nanti akan ke trace ke modul GL, akan terbentuk jurnal otomatis secara otomatis. Berarti saya tidak perlu basic akuntansi untuk bisa membaca. Jadi satker nggak perlu, aduh debitnya ini apa, kreditnya ini apa, ya itu biarlah orang akuntansi yang mikirin. Bagaimana dengan proses validasinya? Saya dengar ada yang namanya close period, open period, siapa yang meng-approve inputan saya, boleh dijelaskan sedikit mengenai Sakti? Kalau di Sakti karena kita menggunakan web ya, ini kan pasti kalau misalnya kita gunakan web, kita bisa satu orang sebenarnya yang mengerjakan gitu kan. Nah itu yang menjadi
perhatian gitu. Jadi kalau seandainya bisa aja ada KPA istilahnya kan, Kuasa kuasa pengguna pengguna aplikasi, Oh, iya. ya kan. Jadi bisa satu orang yang mengerjakan, dia sebagai operator, dia sebagai PPK, dia sebagai PPSPM, itu mungkin terjadi. Nah di Sakti ini untuk apa ya istilahnya, memitigasi itu digunakan yang namanya OTP, one time password, yang akan langsung masuk ke SMS dari si PPK atau PPSPM-nya. Dengan begitu itu akan tetap aman gitu kan, nggak akan hanya satu orang saja yang mengerjakannya. Karena ini kan juga keuangan negara ya, pasti harus lebih apa ya istilahnya, lebih hati-hati gitu kan. Berarti ketika hendak melakukan otorisasi ada OTP yang Yes. akan masuk ke SMS yang sudah didaftarkan sebelumnya. Iya. Oh, Jadi walaupun mungkin ada istilahnya KPA, tetap kewenangan itu untuk validasi untuk mengirim ADK ke KPPN itu harus melewati PPSPM. Jadi PPSPM pasti harus mengetahui ada SPM yang dibuat gitu. karena ada masuknya notifikasi ke handphone kita Iya. tadi. Oke. Bagaimana dengan ketika misalnya terjadi satu kesalahan, kemudian ada pegawai yang bilang, oh itu bukan salah saya, bukan saya yang input. Oh itu salahnya, bukan saya nggak masuk gitu. Sementara kita tahu Sakti ini kan web base. Iya. Kalau web base berarti di mana saja bisa kita kerjakan Iya. sepanjang ada internet dan Iya. device-nya. device-nya. laptop atau- Nah, gitu. Bagaimana untuk menentukan oh ini kerjaan dia yang salah gitu? Apakah ada yang namanya tracing journal ya? Kalau misalnya tracing jurnal, jadi maksudnya sudah salah dan terbentuk jurnal atau Iya, saya mau lihat ini kerjaan siapa gitu. Ini Oh. yang input siapa gitu. Apakah Kalau- bisa kita pantau gitu? kalau misalnya itu kita kan punya kewenangan tadi yang seperti tadi itu, misalnya operator, mungkin ada di Satker yang terdiri dari beberapa operator, jadi bukan satu operator. Nah dia itu punya apa ya, password dan ID-nya sendiri gitu. Jadi ketika misalnya kita lihat, kalau misalnya kayak saya, begitu saya merekam SPBY, itu akan terlihat operator yang mengerjakannya adalah nama saya gitu. Oh, jadi selama kita menjaga password dan user kita, Iya. nggak bakal bisa tuduh-tuduhan nih ceritanya. Iya, benar. Makanya itu sangat penting kalau kita untuk menjaga kerahasiaannya. Benar. Jangan sampai orang lain tahu atau mungkin tersimpan gitu kan. Iya. Jadi ada orang lain yang secara sengaja membuat sendiri gitu kan tanpa sepengetahuan kita gitu. Dalam hal misalnya pegawai tersebut mungkin cuti melahirkan atau misalnya sakit dan lain-lain, dia punya user A gitu. Apa bisa langsung cepat digantikan ini, Mbak? Kita bisa melakukan perubahan user, kita bisa melaporkan kepada CSO KPPN untuk perubahan user. Mungkin kalau misalnya cutinya lama gitu kan, kita bisa ubah aja gitu usernya. Jadi kita ada pemegang user lain untuk melakukan kewenangan itu. Bisa langsung diganti gitu, Mbak? Iya. Oke. Kemudian tadi disebutkan lagi bahwa ini adalah web base. Sistem requirement-nya apa? Apakah saya harus punya gadget yang canggih atau yang seperti apa supaya bisa mengakses Sakti ini? Kalau untuk Sakti, yang pastinya kita harus menggunakan laptop atau komputer. Kita nggak bisa menggunakan handphone. Handphone belum ya? Iya, karena ini mungkin besar ya untuk tampilannya. Interface-nya juga kan belum iya, bisa. database-nya juga. Jadi kalau kita misalnya menggunakan handphone itu terlalu apa ya? Mungkin saya juga belum pernah sih buka. Cuma Interface-nya katanya emang nggak tidak jelas, tidak lengkap gitu. tidak kompatibel untuk handphone. Segala jenis laptop boleh? Boleh, menggunakan yang Sakti? penting terhubung dengan internet. Laptop yang bisa internetan, Iya. udah bisa akses Sakti Iya, tanpa perlu instalan yang lain-lain gitu ya. tanpa perlu instalan. Oke. Bagaimana dengan keamanannya? Nah, kita sebagai user, di samping tadi harus menjaga kerahasiaan password dan user ya, langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan untuk peningkatan keamanan penggunaan Sakti? Karena kita berbicara masalah uang ya, hal yang sensitif. Apa saja yang bisa saya lakukan supaya saya mau menjamin nih bahwa penggunaan Sakti, aplikasi Sakti itu aman gitu? Mungkin yang pertama itu user tadi Bang. User, Artinya benar-benar ketika kita memiliki user password itu jangan sembarang diberikan kepada orang. Atau jangan pula dibuat di notepad desktop seperti itu yang bisa diakses oleh siapapun. Jadi kita benar-benar yaitu dijadikan private. Kita takut jangan sampai disalahgunakan karena seperti yang tadi kalau ada kesalahan itu menjadi kewenangan kita, tanggung jawab kita seperti itu. Selain dari itu, apa ada yang perlu kita waspadai? Ya mungkin setiap pemegang user itu bertanggung jawab terhadap usernya masing-masing kali ya.
Jadi nggak ada yang pinjam-pinjaman gitu kan. Apalagi kalau misalnya PPSPM memberikannya kepada eh, operatornya, PPK-nya memberikan kepada operatornya gitu kan. Berarti Supaya menjadi catatan bahwa jangan sampai PPK atau PPSPM staff saya aja yang ngerjain begitu iya, kali ya. benar. Karena tanggung jawabnya melekat kepada si empunya user gitu. Yap, benar. Oke, berarti catatan kita seperti itu ya, bahwa setiap user tolong dijaga baik-baik, jangan sampai diketahui oleh yang lain. Iya. Seperti itu. Kemudian ini kan proyeknya kita gitu, proyeknya Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Apa saja yang sudah dilakukan oleh KPPN Sidikalang khususnya untuk mensukseskan proyek ini? Ya kemarin itu kita kebetulan di sini berdua jadi trainer ya. Artinya bulan kemarin itu kita sudah melakukan training EUT, end user training, Oke. train kepada satker. Artinya minggu pertama Mbak Celin dan Mbak Uning yang mengajarkan tentang modul pelaksanaan. Lanjutnya minggu kedua saya dan Mbak Dina yang mengajarkan tentang modul pelaporan. Sejauh ini itu bentuk pendampingan yang kita lakukan, walaupun nanti setelah Sakti ini berjalan roll out, kita pasti akan tetap mendampingi satker seperti itu. Terutama mungkin kepada Mbak Celin yang memakai langsung, karena sebenarnya saya nggak pakai langsung seperti itu ya, cuman ya memang harus bisa mengajari satker seperti itu, karena sebelumnya juga kita sudah di training oleh kantor pusat. Oke. Kalau misalnya saya nih nggak sempat ikutan training gitu, informasi mengenai aplikasi Sakti ini bisa saya dapat dari mana aja nih? Misalnya saya mau belajar sendiri nih, kemarin ketinggalan karena ada kesibukan yang lain. Saya bisa belajar dari mana mengenai aplikasi Sakti? Banyak media sih. Kita bisa buka YouTube. YouTube. Di YouTube itu ada Kita cari aja keywordnya Sakti. Sakti. Atau mungkin kita langsung ke cara membuat misalnya uang makan gitu kan pada aplikasi Sakti. Nah itu bisa langsung keluar, kita bisa lihat. Terus juga ada panduan juknisnya. Kita udah share di grup Di grup satker juga. ada linknya. Jadi ada ada linknya. khusus pelaksanaan pelaporan, dan selain itu juga sudah ada pandu sakti dulu. Ada Iya. pandu Sakti. Pandu sakti juga. Jadi bisa di-download di App Store atau Play Store, situ sudah lengkap. Oh iya benar. Berarti nggak ada alasan untuk saya satker untuk Aku nggak saya tahu. nggak tahu Iya, Sakti benar. ini hal yang baru. Saya bukan orang akuntansi gitu. Nggak ada alasan gitu Nggak ya. ada, Semuanya jadi harus bisa. udah banyak banget Iya. media untuk belajarnya gitu. Oke, berarti yang kemarin sudah melakukan BIMTEK gimana nih? Kesannya selama BIMTEK, kendalanya seperti apa? Mungkin bisa diceritakan? Dari Mbak Celin dulu deh. Iya, minggu Mungkin pertama. iya. Kesannya yang pertama sih karena saya bukan orang yang di depan ya, bagian front office yang biasa menangani satker gitu kan, tidak jarang untuk bertemu dengan satker. Jadi kesan pertamanya tuh saya kayak deg-degan gitu loh. Karena nggak pernah kan untuk ngomong sama satker, tapi setelah saya masuk gitu kan mulai mentraining gitu. Ya ternyata ya biasa aja, nyaman aja gitu, natural aja keluarnya, nggak yang kayak aduh gimana ya habis ini ngomong apa. Mungkin karena kebetulan saya juga sudah familiar dengan aplikasi Sakti juga kan, jadi saya lebih nyaman, lebih mudah untuk menyampaikannya dengan kata-kata saya sendiri seperti itu. Nggak ada kendala ketika BIMTEK dilaksanakan secara online? Mungkin kendalanya di situ, kalau misalnya kita classroom gitu kan, kita bisa melihat langsung ya bagaimana kendalanya, kita bisa perhatikan satu-satu. Itu sih mungkin yang menjadi kendala karena kita menggunakan Zoom ya, menggunakan Zoom. Oke, kalau untuk dari Kak Siska? Sama aja sih, mungkin terkait jaringan juga sih ya. Kayak pernah ada satker pertama mungkin kayak di Pak Barat. Iya Kak, kami nggak bisa lanjut. Tadi jaringan nggak bagus. Itu memang jadi kendala utama juga sih. Terus ada juga kendala yang memang satker itu kebetulan memang lagi dinas keluar kota. Jadi memang mengikuti Zoom, tapi ya ada kadarnya gitu kan ya. Karena kan kita kan nggak bisa fokus rapat, atau misalnya nyusun pagu, join Zoom di handphone ya ala kadarnya aja. Seperti itu sih juga kendalanya. Tapi kalau misalnya terkendala seperti itu, KPPN siap membantu ya? Iya, KPPN siap. Ada tanggapan kemarin katanya sama kantor pusat KPPN Sidikalang partisipasinya terendah. Ada tanggapan mungkin? Semangat satker. Iya sih, karena saya sih juga niat gini sih sebenarnya, ya kita jangan berkecil hati gitu, karena itu bukan patokan juga sebenarnya Sakti itu sukses atau enggak sebenarnya. Jadi sebenarnya itu lebih kepada gimana nih komitmen kita bareng-bareng jalan, ketika satker dan juga KPPN setia mendampingi seperti itu. Artinya sinerginya juga sih man. Oke, berarti catatan untuk kantor pusat ya mungkin jangan dilihat dari garis startnya tapi
lihat nanti ketika garis finishnya Iya. sama-sama gitu menyelesaikan sakti ini. Seperti itu kira-kira kayaknya ya. Iya benar. Untuk closing statement dari Mbak Celin mengenai sakti permasalahannya selama BIMTEK, harapannya kepada satuan kerja mungkin bisa disampaikan. Apapun ya. Apapun. Kalau mungkin dari saya sendiri karena sebagai pengguna ya, saya mengalami juga yang sakti belum web based, jadi masih aplikasi desktop. Nah, dan perkembangannya itu sudah cukup lumayan ya. Sakti ini sangat-sangat membantu dan sangat-sangat mudah menurut saya untuk dipahami. Cuma ya namanya juga pengembangan sesuatu yang mungkin awalnya seperti ini, kemudian dikembangkan menjadi seperti lebih besar lagi, itu pasti akan ada kendalanya, akan ada ya bug-bugnya lah istilahnya ya di sana sini gitu. Saya juga mengalami sewaktu saya mengerjakan SPM itu terdapat kayak inkonsistensi data supplier. Jadi ya itu memang sih cukup merugikan ya, cukup merugikan apalagi untuk KPPN yang ada IQ-nya itu untuk target penyelesaian SPM yang 100%, terus pas masukkan SPM itu ketolak, jadi nggak bisa 100%, itu mungkin menjadi kendala. Tapi ya saya yakin sih ini kedepannya pasti bisa diperbaiki, cuma ya juga IQ-nya bisa diperbaiki. Teman-teman Ini curhat juga teman. Ya, kalian curhat nih. Ya. Tapi kalau untuk semuanya sih pengembangannya sejauh ini saya rasa sangat baik ya, sangat mudah-mudahan kedepannya bisa terus lebih baik lagi dan siap untuk dipakai oleh semua satker sih, seperti itu. Karena ya mudah, enak mengerjakan sakti menurut saya sebagai yang sudah 3 Sebagai tahun ya menggunakan sakti. Pemakai asli gitu. Iya. Kalau saya nggak asli. Kalau Kak Siswa gimana Kak, mengenai sakti? Kalau saya walaupun bukan pengguna ya, sebenarnya kembali lagi kita melihat pasti ini ada plus minusnya gitu kan ya. Mungkin minusnya itu paket internet harus jalan terus. Artinya ya kalau wifi kita nggak ada ya tethering. Maksudnya mungkin minusnya di situ seperti itu. Tapi kalau kita melihat plusnya itu banyak juga. Artinya yang ketika misalnya satker ini selama ini mengalami error aplikasi, database, nanti itu nggak akan ada lagi. Karena sakti ini udah web based, artinya nggak ada lagi cerita error aplikasi atau misalnya satker lupa nge-backup. Sempat misalnya tadi di November lupa nge-backup, install ulang dari awal, coba dibayangkan gitu, ngerekam transaksi dari Januari itu kan ampun gitu. Tapi kalau di sakti itu nanti nggak akan ada lagi. Artinya satker nggak perlu lagi nge-backup restore karena semua sudah database-nya itu sudah nyatu gitu di kantor. Artinya mari kita memandang mungkin dari ya walaupun ada plus minusnya, kita menganggap suatu perubahan itu kan pasti berat gitu kan ya, pasti susah, tetapi pasti lama-kelamaan akan terbiasa. Itu sih yang mungkin nanti kita tekan kepada teman-teman satker. Ya awal-awal itu pasti susah gitu. Sama juga ya seperti KPPN pertama kali SPAN tahun beberapa tahun yang lalu, akan tetapi sekarang udah biasa aja gitu kan ya, udah gampang. Baik teman-teman penonton Hepod, intinya sakti itu pasti akan kita lebih familiar lagi. Dan ternyata memang pemerintah juga sudah menerapkan yang namanya e-government. Bayangkan uang 2.000 triliun bisa cair tanpa ketemu langsung, ya. Mungkin mirip-mirip seperti e-commerce. Mari kita dukung bersama untuk penggunaan aplikasi sakti. Kalau misalnya ada kendala dan sebagainya bisa menghubungi KPPNC di Kalang nggak ya? Sekian Hepod episode 2 kali ini. Terima kasih atas partisipasinya dan sampai jumpa di episode berikutnya.